Pemirsa, TNI Angkatan Udara memberikan bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Dan berikut laporan lengkap dari rekan kami, Juan Guardiola, yang ikut dalam pendistribusian bantuan korban gempa bersama TNI Angkatan Udara. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di helikopter Karakal bersama TNI AU Puma dan juga Kopasgat untuk mengirimkan bantuan logistik menuju ke kawasan Manggarai, dan nantinya logistik ini akan disalurkan ke wilayah Reo dan Wangko. Dan saat ini kita akan turun terlebih dahulu untuk mengantarkan atau menyalurkan bantuan yang ada di helikopter ini. Ya pemirsa, saat ini saya berada di lapangan Reo, Kabupaten Manggarai, di mana saat ini TNI AU membawa bantuan logistik seberat 1.000 kg atau 1 ton untuk dibagikan, disalurkan ke warga terdampak yang ada di kawasan Reo dan juga Wangko, Kabupaten Manggarai. Pemirsa bisa melihat bagaimana bantuan ini disalurkan dari helikopter menuju ke lapangan Reo, dan ini diberikan kepada warga yang sudah berada di sini, disiapkan dan mereka ambil untuk kemudian dibagikan ke warga yang sudah membutuhkan. Dan ini bantuan akan terus disalurkan di beberapa titik yang telah ditentukan. Sementara demikian dari NTT, Juan Guardiola, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa susulan mengguncang Nusa Tenggara Timur Kamis kemarin. Warga panik berhamburan keluar dari tenda maupun rumah saat gempa susulan terjadi. Yesus tolong. Bunda, tolong. Dua gempa susulan kembali mengguncang Nusa Tenggara Timur sepanjang Kamis pagi. Pertama terjadi pada pukul 05.45 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 5,8 pada kedalaman 10 km. Guncangan dirasakan di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Sika. Gempa kedua terjadi pukul 09.47 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 5,7 pada kedalaman 10 meter. Guncangan dirasakan di Manggarai, Nagekeo, ND, Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Sika. BMKG memastikan kedua gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga Kamis pagi, BMKG mencatat 3.489 aktivitas gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2 usai gempa besar pekan lalu. Ini jam sekitar 6.47 waktu sini, lihat semua orang langsung keluar dari tenda. Sementara aktris dan relawan Ciki Fauzi membagikan momen saat ia merasakan langsung getaran gempa susulan yang cukup kuat di Flores, NTT. Depan rumah kita runtuh gitu. Saya termasuk rumah yang kuat. Ia merekam suasana ketika gempa susulan terjadi dan membuat warga panik berhamburan keluar dari tenda maupun rumah. Getaran kuat tersebut bahkan mengakibatkan bagian depan sebuah bangunan permanen di dekat posko relawan mengalami reruntuhan ringan. Ini yang paling terbesar sudah. Kawan-kawan semua, ini yang paling terbesar. Susulannya la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Tim SAR gabungan mengintensifkan evakuasi medis dan penyisiran di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdampak rangkaian gempa susulan. Operasi tim SAR gabungan ini dipusatkan di 4 kabupaten yaitu Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, dan Nagekeo. Operasi tanggap darurat dimulai sejak pagi dan memprioritaskan kelompok rentan yakni lanjut usia dan ibu hamil yang mengalami guncangan psikologis serta trauma akibat gempa susulan bermagnitudo 6,0. Sejumlah warga dievakuasi ke lokasi penanganan yang lebih aman dan memadai. Seluruh unsur SAR di lapangan tetap dalam kondisi siaga penuh untuk merespons setiap perkembangan situasi pasca gempa. Selain penyisiran, tim SAR gabungan juga memperkuat koordinasi dengan BPBD, pemerintah daerah, dan posko kesehatan Kemenkes agar setiap warga yang membutuhkan pertolongan dapat segera memperoleh penanganan yang tepat dan cepat. Tim SAR juga terus mengevakuasi para korban gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Proses evakuasi sampai melibatkan helikopter. Tim SAR gabungan mengevakuasi 2 lansia yang menjadi korban gempa di Kampung Ronting, Desa Sapar Kampas, Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Kedua korban alami cedera akibat gempa hingga harus dievakuasi menggunakan helikopter
untuk dibawa ke RSUD Pratama Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selain melaksanakan evakuasi medis, helikopter Basarnas juga mendistribusikan bantuan kepresidenan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa di wilayah Manggarai Timur. Kantor SAR Maumere bersama potensi SAR akan terus melakukan upaya pencarian, pertolongan, dan pelayanan kemanusiaan melalui jalur darat maupun udara. Sementara itu, ratusan warga di Sika, Nusa Tenggara Timur memilih bertahan di kebun-kebun warga karena takut akan gempa susulan. Mereka memilih tidak kembali ke rumah yang berada di pesisir pantai. Ratusan warga Kecamatan Talebura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di kebun-kebun warga dan tidak berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Warga memutuskan mengungsi ke kebun karena permukiman mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat dan tidur hanya beralaskan tikar hingga kardus bekas. Untuk makan, warga harus kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan dan dimasak di lokasi pengungsian. Masih takut ya? Iya. Mereka mengungsi di sini sejak kapan ini? Kemarin. Bisa cerita sedikit waktu gempa itu bagaimana Mama keluar dari rumah tuh? Sementara saya habis sholat itu, habis sholat saya mau keluar, mau sapu halaman. Tiba-tiba gempa. Saya bawa satunya anak mantu keluar. Kami lari sudah ke sini. Saat ini mereka belum berani pulang ke rumah atau bagaimana? Kami masih takut. Masih trauma. Iya. Kini warga bertahan dengan makanan seadanya. Mereka berharap perhatian dari pemerintah. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sejumlah pengungsi bersama relawan Dompet Duafa melaksanakan ibadah sholat Jumat pertama setelah musibah gempa bumi di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Secara gotong royong, warga pengungsi dan relawan membangun tenda dan alas dari terpal di halaman Masjid Agung Baitur Rahman. Warga menggelar ibadah sholat Jumat di halaman Masjid Baitur Rahman karena kondisi yang tidak bisa digunakan dan mengalami kerusakan cukup parah akibat guncangan gempa yang melanda wilayah Kabupaten Nagekeo. Kerusakan terlihat di beberapa titik, diantaranya tembok masjid retak dan berlubang sehingga warga tidak berani sholat di bawahnya. Warga menggelar sholat Jumat dengan menjaga tempat sehingga dipindahkan pada halaman yang dipasang tenda serta gelaran untuk sholat. Sementara pengungsi juga kembali bertahan di tenda darurat setelah sempat panik dan berhamburan keluar akibat gempa susulan mengguncang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. BNPB juga mencatat jumlah korban jiwa maupun luka yang terus bertambah. Warga memilih tetap berada di lokasi pengungsian karena masih khawatir dengan kemungkinan gempa susulan. Situasi ini membuat warga lebih nyaman beraktivitas di area terbuka. Data terbaru BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat rangkaian gempa mencapai 75 orang, sementara 907 lainnya mengalami luka-luka. Jumlah pengungsi juga meningkat menjadi 92.735 orang. Mereka tersebar di sejumlah titik pengungsian di wilayah terdampak. Petugas bersama pemerintah daerah masih melakukan pendataan dan penanganan di lapangan, termasuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi. Jatuhnya korban gempa bumi ini hingga saat ini mencapai 75 jiwa. Di mana kemarin kami memberitakan 71 jiwa, hari ini bertambah 4 jiwa, dengan rincian di Kabupaten Sika bertambah 2, Kabupaten Manggarai bertambah 1, Nagekeo bertambah 1. Demikian juga korban yang luka sebanyak 907 jiwa yang semula 898 jiwa
Untuk hari ini kami mendapatkan data ketambahan 9 jiwa, yaitu berasal dari Kabupaten Ngada. Masyarakat diimbau tetap tenang dan waspada serta mengikuti arahan petugas selama proses penanganan bencana berlangsung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui korban gempa Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Wapres membawa sejumlah mahasiswa psikologi untuk membantu trauma healing. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di salah satu posko pengungsian gempa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur disambut puluhan warga. Sejumlah warga mengerumuni Gibran untuk menyapa dan bersalaman. Wapres kemudian menemui warga yang berada di pengungsian untuk menanyakan keadaan para pengungsi. Selain itu, Wapres membagikan buku dan mainan untuk anak-anak serta peralatan bayi. Rombongan Wapres juga membagikan susu kotak untuk anak-anak di pengungsian. Dalam kunjungannya ini, Wapres membawa serta sejumlah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk membantu trauma healing korban gempa. Wapres menyebut kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana sekaligus memastikan keperluan di masa tanggap darurat. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso pastikan pemerintah menjaga kelancaran pasokan dan distribusi bahan kebutuhan pokok ke wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Budi mengungkapkan pihaknya telah melakukan identifikasi lapangan terhadap sejumlah sarana perdagangan di NTT. Salah satu temuan utamanya adalah kerusakan. Selain fokus pada perbaikan sarana, Budi menegaskan prioritas utama saat ini adalah memastikan arus barang ke NTT tidak terganggu. Kemendak telah berkoordinasi dengan distributor dari daerah penyangga untuk mengirimkan pasokan ke NTT. Budi ingin memastikan pasokan barang-barang ke NTT berjalan dengan baik dan sudah koordinasi dengan dinas dan distributor pemasok di luar NTT seperti dari NTB atau Jawa Timur. Kita ingin memastikan bahwa pasokan barang-barang ke NTT berjalan dengan baik. Nah, kita sudah koordinasi dengan dinas dan distributor pemasok di luar NTT. Ya, jadi misalnya